Semua fasilitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai listrik, itu semuanya gratis. Séjourner à Auroville, il faut être le serviteur. Karena kalau menurut mereka, agama tuh bisa nimbulin perbedaan dan berakhir dengan... Kalau lo ingat waktu kita bahas tentang sejarah komunis dulu, di situ kan komunisme ini banyak dianggap sebagai ideologi yang terlalu indah buat jadi kenyataan. Nah, sekarang gue mau bahas satu tempat yang bisa dibilang sama-sama terlalu indah buat jadi nyata nih. Tapi yang ini berhasil diwujudkan. Satu kota di India yang digadang-gadang jadi gambaran masa depan manusia. Karena berhasil mewujudkan kedamaian dan kesetaraan yang ideal. Jadi India yang biasa kasta-kastaan, di sini nggak ada tuh. Harmoni semua di sini. Nggak ada gesekan, nggak ada kejahatan, nggak ada kriminalitas, nggak ada politik, tapi juga nggak ada agama. Waduh. Tapi apa benar sesempurna itu? Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Auroville. Ini tuh kota apa? Gimana kota ini bisa kebentuk? Di Learning by Googling. Jadi Auroville ini nih adalah satu kota kecil yang ada di India Selatan. Tepatnya sebagian ada di distrik Viluppuram dan sebagian lagi ada di distrik Puducherry. Nah, yang ngejadiin Auroville ini unik, beda dari kota-kota lainnya, itu karena Auroville ini adalah kota eksperimental, kota percobaan. Dan kayak yang kita bahas tadi, Auroville ini jadi terkenal karena yang sering di-highlight di media-media nih, karena di sana nggak ada politik sama agama, tapi bisa harmonis masyarakatnya. Biasa itu yang sering diangkat. Padahal kalau di negara-negara lain kan, kayak di Tuvalu misalnya, di Tuvalu tuh politikusnya suka berlomba-lomba. Pada ngejanjiin kalau dia naik, masyarakatnya bakal lebih damai, bakal lebih aman, bakal lebih harmonis. Di Auroville bisa harmonis tanpa ada politikus. It is a city without any money, without any government, without any religion. A city that welcomes all nationalities, searching for a perfect planet, a real utopia in existence for more than half a century. Welcome to Auroville, founded in the south of India in 1968. Jadi Auroville ini udah berdiri sejak tahun 1968. Didirikan sama Mira Alfassa. Mira Alfassa atau yang sering disebut sebagai ibu sama masyarakat Auroville, dia ini adalah keturunan Timur Tengah yang lahir dan menetap di Prancis. Kalau menurut Auroville, The City of Dawn, situs khusus punyanya kota Auroville, di situ disebut sejak kecil, Mira Alfassa ini emang punya banyak pengalaman batin atau pengalaman spiritual. Sampai akhirnya di satu waktu, dia ngedenger tentang sosok Sri Aurobindo dari India. Siapa tuh Sri Aurobindo? Sri Aurobindo adalah seorang filsuf dan nasionalis India yang cukup terkenal. Dan salah satu yang bikin dia terkenal adalah karena dia ini punya pandangan yang unik tentang kemajuan manusia dan evolusi spiritual. Dan ya udah, karena sama-sama tertarik sama aspek spiritual, di tahun 1914, Mira Alfassa akhirnya pergi dari Prancis ke Puducherry buat ketemu langsung sama Sri Aurobindo. Dan cocok mereka ternyata pas ngobrol. Kalau menurut Britannica, di tahun 1926, mereka nih ngebangun komunitas buat para pencari spiritual. Komunitas yang dikasih nama Sri Aurobindo Ashram. Di komunitas itu, Mira Alfassa nih jadi semacam pembimbing gitu buat orang-orang yang datang ke sana, yang pengen nyari pencerahan spiritual. Dan dari sinilah akhirnya Mira Alfassa ini mulai dipanggil ibu. Dan ya udah, pelan-pelan dari situ komunitas Sri Aurobindo Ashram ini akhirnya mulai narik minat para pencari pencerahan spiritual dari banyak negara di dunia. Nah, setelah kematian Sri Aurobindo, di tahun 1952 dibangun Pusat Pendidikan Internasional Sri Aurobindo buat menuhin keinginan almarhum yang pengen ngasih jenis pendidikan baru buat pemuda-pemuda India. Dan akhirnya di tahun 1968, Mira Alfassa mutusin buat mendirikan proyek Kota Internasional Auroville. Biar visinya Sri Aurobindo tentang kehidupan individu dan kolektif
bisa tercapai lewat kota ini. Nama Auroville sendiri ini nih diambil dari bahasa Prancis yang artinya kota fajar atau Inggrisnya The City of Dawn. Dan mungkin juga nih namanya terinspirasi dari nama Aurobindo. Sri Aurobindo, Auroville, sama-sama Auro tuh ya, cukup deket lah ya. Kalau menurut Julian Baker yang merupakan salah satu anggota tim Tricare nih unit kerja di Auroville yang tugasnya ngurus semua hal yang berkaitan sama pohon. Nah, Julian Baker ini bilang, wilayah yang sekarang jadi Auroville itu dulunya adalah tanah yang tandus dan kering. Jadi bisa dibilang tempatnya tuh sebenarnya nggak ideal buat ditinggalin, apalagi dijadiin pemukiman. Tapi kerennya di sini nih, orang-orang yang mau tinggal di Auroville, bahkan sejak Auroville awal berdiri, mereka tuh harus nanam bibit pohon yang nantinya diproyeksikan bakal jadi hutan baru di sana. Jadi pelan-pelan lingkungan Auroville nih bakal layak buat ditinggalin, bakal ideal buat ditinggalin. The mother guided the beginnings of Auroville till her passing in 1973. Auroville is meant to be a city where a collective experiment takes place. Mira Alfassa sendiri, dia nih ngebangun Auroville dengan satu tujuan. Bikin tempat di mana semua orang bisa hidup rukun. Mau laki-laki, mau perempuan, atau orang-orang dari latar belakang negara dan ras yang berbeda, itu diharapkan bisa bersatu dan hidup rukun di Auroville. Itu impian Mira Alfassa. Karena kalau menurut dia, semua orang itu setara. Semua orang itu derajatnya sama. Dan ya akhirnya Auroville ini jadi proyek eksperimen tentang gimana suatu komunitas yang semua orangnya rata dan setara bisa hidup damai dan tanpa konflik. Dan sejauh ini sih tujuannya kayaknya berhasil ya. Kehidupan di sana sendiri gimana? Masih menurut situs Auroville, The City of Dawn, tujuan kota itu dibangun kan biar jadi tempat orang-orang dari seluruh dunia bisa hidup rukun, bisa bersatu. Jadi ya kehidupan di sana kalau dari segi hubungan sosialnya itu tuh bener-bener harus didasari oleh kerjasama dan rasa persaudaraan. Harus selalu menghormati sesama manusia dan alam sekitar. Dan buat mewujudkan itu semua, di Auroville dilarang nyebarin agama apapun dan mendirikan organisasi politik apapun. Nggak boleh itu dua-duanya. Menurut mereka, Auroville ini harus bener-bener jadi tempat yang netral. Baik dari segi agama, segi politik, maupun kelompok-kelompok lainnya. Biar di sana nggak ada perbedaan, nggak ada ego, dan biar nggak ada konflik. Karena kalau menurut mereka, agama tuh bisa nimbulin perbedaan dan berakhir dengan konflik. Kalau gue pribadi sih, gue masih ngerasa agama tuh semua ngajarin kebaikan. Jadi kalau ada kejahatan atas nama agama apapun, itu ya karena manusianya. Manusianya yang kebetulan meluk agama itu. Bukan salah agamanya jadi kalau menurut gue. Kalau menurut lu kira-kira gimana? Apakah lu setuju sama pandangan Auroville ini tentang agama atau lu punya pandangan lain? Silakan komen. Jadi di sana beneran nggak boleh punya agama? Ya sebenarnya masalah keyakinan kalau lu udah hidup di sana tuh nggak bakal ditanyain. Nggak bakal ada yang maksa tuh buat percaya atau nggak percaya sama keyakinan spiritual tertentu. Tapi yang jadi masalah buat orang-orang yang meluk agama tertentu, di sana tuh ritual atau ibadah apapun dilarang. Apalagi sampai ngajarin keluarga lain. Nggak boleh itu di sana. Karena kalau kita sampai ngajarin agama kita ke orang lain, itu dianggapnya nggak sesuai sama visi dari Auroville itu sendiri. Yang fokusnya ke hubungan antar manusia dan persatuan. Tapi walaupun jadi kota tanpa agama, di sana tetap ada bangunan yang jadi pusat spiritual buat orang-orang Auroville. Bangunan yang disebut Matri Mandir. Matri Mandir sendiri ini artinya kuil sang ibu. Dan letaknya ada di tengah-tengah kota dan sering disebut sebagai Soul of the City. Jiwanya kota Auroville. Kenapa disebut begitu? Itu karena Matri Mandir ini adalah bangunan paling penting dan titiknya persis di pusat kota yang bentuknya kayak galaksi. Terus selain itu, bangunan ini juga jadi satu-satunya tempat orang bisa meditasi buat kepentingan spiritual mereka. Jadi kebayangkan lu suasana di dalam Matri Mandir ini gimana? Di dalamnya tuh harus sepi, harus hening,
Karena orang-orang yang mau dapat pencerahan spiritual pasti pada datang ke sana. Jadi ya bisa dibilang Matri Mandir ini emang jadi tempat orang-orang di sana buat fokus ke jiwa mereka, buat fokus ke soul mereka. This is the architectural representation of the galaxy concept as interpreted by Roger based on Mother's vision. It comprises of 4 zones: the residential zone, which is on the south, then you have the cultural zone, the industrial zone, and the international zone. The whole city also has a green belt around it. The Matri Mandir sits in the center of the peace area, which is the Matri Mandir Gardens and the lake. Terus yang unik lagi di sana tuh adalah sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di sekolah-sekolah lokal di Auroville. Kalau di sekolah biasa kan biasanya di tiap tingkatannya udah ditentuin tuh apa-apa aja yang bakal dipelajarin sama siswanya. Kayak anak kelas 3 SD pasti belajar ini, kelas 6 SD pasti belajar ini. Itu udah ada kurikulumnya. Nah kalau di Auroville nggak ada sistem kayak gitu. Karena kan balik lagi, tujuannya pengen ngebentuk persatuan manusia di sana. Pengen semuanya ngerasa seneng dan gak terbebani. Jadinya ya sekolah di sana ngebebasin para muridnya buat belajar apapun yang mereka mau, apapun yang mereka suka, gak terpenjara di kurikulum. Contohnya misalnya lu anak sekolah di sana, dan hari ini lu cuma pengen belajar ngelukis seharian. Ya nggak apa-apa udah. Kalau nggak seharian pun lu pengen full seminggu belajar ngelukis, ya terserah. Kalau lu suka, kalau lu seneng waktu ngelakuin itu, ya nggak akan jadi masalah. Fokus aja di situ udah. Karena buat mereka intinya semua orang tuh punya minat dan bakat yang beda-beda. Jadi nggak bisa tuh dipaksain harus belajar hal yang mereka nggak mau. Makanya pelajar di sana juga kan kelihatan seneng-seneng aja. Karena jadinya nggak ada persaingan di sekolah. Nggak ada sistem ranking, nggak ada juara kelas. Murid-muridnya bener-bener fokus ke bidang yang mereka suka aja. Wih, unik juga ya. Gimana kalau menurut lu nih? Silakan komen. Kalau gitu bakal susah dong masuk dunia kerjanya. Nah ini, masalahnya dunia kerja di Auroville ini juga sama. Di sana semua orang bisa kerja jadi apa aja. Mau jadi guru, mau jadi pengrajin, atau jadi petugas kebersihan kota, itu gaji yang didapetin semua sama persis. Semua rata gajinya. Karena ya balik lagi, dasar hubungan sosial di Auroville tuh emang harus atas kerjasama dan persaudaraan. Jadi, apapun pekerjaannya, udah pasti yang dicari bukan uang. Mereka di sana bergerak atas dasar passion dan keinginan membantu. Jadi orang-orang sana tuh bergerak lebih ke karena pengen ngasih kontribusi buat kota. Biar orang lain bisa dapat manfaat dari hal yang mereka lakukan. Bukan duit jadi motivasinya nih. Dan kebetulan di sana juga nggak ada mata uang. Nggak ada uang kertas atau koin. Penduduk dan pengunjung bakal dikasih nomor rekening dan transaksi yang dilakukan pakai Aurocard. Semacam debit khususnya Auroville gitu. Waduh, keren juga nih. Dan di sini pengeluaran belanja masyarakatnya juga minimal banget. Soalnya kan emang nggak butuh apa-apa mereka. Semua fasilitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai listrik, itu semuanya gratis. Jadi orang-orang nggak perlu mikirin itu. Yang penting mereka seneng, yang penting mereka enjoy, dan bisa saling berguna satu sama lain. Jadi ujung-ujungnya pendapatan mereka ya kebanyakan dipakai buat kepentingan bersama. Buat mempererat persaudaraan antar penduduk. Makanya di sana nggak ada tuh iri-irian sama orang yang kerjaannya lebih bagus dan gajinya lebih gede. Nggak ada di sana. Orang gajinya sama semua. The intention isn't to earn money solely for yourself. It's to create something beautiful, to represent something higher and truer. The people that are working in waste, for example, like myself, aren't doing it to earn money. So my effort, my attention, the consciousness that I put into my work is totally different. It's not based on monetary reward where I leave at 5 o'clock and I'm done and I get my salary and I'm finished. Nah, kota Auroville ini nih dirancang buat ditempatin sama 50.000 orang dari seluruh dunia. Kalau menurut websitenya Vilupuram District, sebelum mendirikan Auroville, Mira Alfassa tuh ngajuin dulu rencananya ke pemerintah. Yang ternyata didukung juga nih rencananya sama UNESCO. Dan di sini UNESCO ngejadiin Auroville sebagai proyek yang penting buat masa depan manusia. Bener-bener didukung sama mereka proyek ini. Akhirnya dari situ Auroville ini berkembang terus. Sampai sekarang ada sekitar 2.500 orang dari 49 negara berbeda yang hidup di Auroville. 2/3 penduduknya tuh dari India, Jerman, sama Prancis.
Sisanya dari negara-negara lain. Nah, karena penduduknya sedikit, jadi semua orang di sana tuh hampir saling kenal. Dan pasti pernah ketemu seenggaknya sekali. Ya lu bayangin aja, dari rencana 50.000 orang, baru ada 2.500 orang yang menetap. Berarti kesempatannya masih banyak banget ini. Berarti kalau mau bisa langsung pindah dong. Nah ini, kalau lu minat pindah ke sana, itu tetap ada syaratnya. Syaratnya harus bisa komitmen sama hubungan antar manusia. Tanpa ikut campur dalam agama apapun atau dengan kelompok politik manapun. Dan harus bisa saling ngejaga. Karena konsepnya Auroville milik seluruh umat manusia. Gimana? Ada yang tertarik mungkin? Oh ya, satu lagi nih, hampir kelewat nih, ngebahas kriminalitas di sana. Kalau ngebahas kriminalitas di sana, warga Auroville nih nggak ada yang melakukan kejahatan. Jadi bisa dibilang nggak ada kriminalitas sama sekali di Auroville. Kalaupun ada kasus-kasus kayak pembunuhan atau pelecehan, itu dilakukannya sama orang dari wilayah sekitar Auroville. Jadi Auroville-nya bersih, tapi kota atau desa tetangganya itu belum tentu. Makanya wilayah perbatasan Auroville ini kan bener-bener dijaga banget. Biar orang-orang dari luar nggak bisa sembarangan masuk. Makanya biasanya kalau ada orang yang mau tinggal di Auroville, yang diingetin pertama tuh hati-hati sama geng-geng kriminal di sekitar Auroville. Apalagi ternyata hubungan orang-orang Auroville sama warga sekitarnya tuh nggak bagus. Terlebih setelah ada tanah luas di bagian Auroville yang nganggur. Jadi penduduk sekitar tuh ngerasa sayang itu tanah didiemin aja. Padahal kan bisa dijadiin kebun atau segala macem lah. Tapi buat orang-orang Auroville-nya, sengaja itu tanah didiemin begitu. Karena itu bagian dari green belt-nya mereka. Bagian dari hutannya mereka. தள்ளுபடி செய்வாங்க. இந்த நிலையில் இன்று தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்துல அந்த தனியார் இட உரிமையாளர் வேலி அமைக்க முற்பட்ட போது 100க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு. Nah, konflik sama warga sekitar ini nih cuma satu dari beberapa sisi negatif kalau tinggal di Auroville. Negatif yang lainnya apa? Yang pertama, kita harus ingat tadi, kalau udah kepilih jadi penduduk Auroville, mau nggak mau kita harus komitmen. Harus siap dengan cara kerja masyarakat di sana. Ya ini relatif sih ya sebenarnya, enak apa enggaknya. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang cocok sama prinsip kebersamaan gotong royong terus-menerus kayak gini. Tapi ada juga yang nggak cocok. Kalau gue sih sejujurnya ya nggak cocok gue. Rebahan mulu kan gue orangnya. Terus negatifnya yang kedua, mau lu kerja sekeras apapun di sana, aset dan properti yang lu dapat tuh bukan milik perseorangan. Bukan milik lu. Tapi milik komunitas, milik umat manusia. Jadi sekeras apapun lu kerja di sana nggak ada tuh pelan-pelan lu punya rumah, rumahnya terus makin lama makin gede, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau lu mutusin tinggal di sana, lu dapat rumah, lu tinggal di situ terus. Kalau lu mutusin buat pergi, ya itu rumah udah ikhlasin buat warga selanjutnya yang mau tinggal di situ. Lu nggak dapat apa-apa dari kepemilikan rumah itu. Padahal kalau menurut Triple Hustler, orang-orang yang mau gabung tinggal di Auroville tuh ternyata bakal diminta sumbangan duluan atau donasi duluan buat nantinya jadi tempat tinggal mereka. Jadi ternyata tetap ngasih uang buat tempat tinggal ya, tapi tempat tinggalnya nggak jadi milik pribadi. Malah kayak ngekos ya jatuhnya ya. Dan ternyata yang lebih parah lagi, sumbangan atau donasi yang harus dibayar buat orang-orang non-India, terutama kulit putih, itu harus lebih besar daripada warga lokal. Daripada warga India. Ini kan gila ya. Gambaran kota masa depan katanya, tapi ternyata masih ada harga turisnya. Dan masih menurut Triple Hustler, dipercaya juga Auroville tuh nggak sepenuhnya bebas dari narkoba. Ada segelintir pemakai katanya di sana. Sayangnya di situ nggak disebut ya, mereka ini dapat pasokannya dari mana. Tapi ya di luar negatif-negatifnya ini, kalau gue lihat dari review-review orang yang pernah liburan ke Auroville, itu mayoritas kesannya baik sih. Ada yang pengen tinggal di sana tapi belum mampu, ada yang tiap tahun ke sana buat healing, ya kebanyakan positif lah. Apalagi buat yang pengen lihat gimana manusia di sana hidup bersama dengan cara yang beda. Ya yang ngasih rating-rating 1 gitu tuh ada, tapi mayoritas bilang kalau mereka berkesan dengan kunjungan mereka ke Auroville. Tapi menurut lu sendiri gimana? Apa lu percaya Auroville ini adalah tempat yang seharmonis itu? Sejujurnya kalau gue sih ngelihatnya jatuhnya malah jadi kayak sekte ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Silakan komen. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité
dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Oke, sekarang Baguling kali ini tentang Auroville, kota kecil di India yang terkenal harmonis banget nih. Nggak ada kriminalitas, nggak ada kejahatan, semuanya hidup damai, tapi nggak ada politik dan agama. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!